Bagaimana jika semua yang pernah kita pelajari tentang awal mula peradaban manusia ternyata keliru? 6.000 tahun yang lalu, sebuah kebudayaan misterius di wilayah Irak kuno seolah-olah melompati ribuan tahun perkembangan dalam sekejap. Referensi astronomi, bulan, bintang, berbagai simbol, bahkan ada yang bisa diartikan menyerupai jam tangan. Teknologi yang digunakan 6.000 tahun yang lalu. Kini, berkat kecerdasan buatan, tablet-tablet mereka yang sudah lama terlupakan mulai mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Pernahkah kamu melihat pemindaian terbaru di mana mereka menemukan petroglif baru? Ya. Akan ada begitu banyak hal seperti itu yang bakal ditemukan. Orang-orang nantinya akan bisa, apa sebenarnya semua itu? Rujukan pada siklus kosmik, teknologi tingkat tinggi, dan kode-kode genetik. Dan ketika kamu mendengar apa yang baru saja diungkap kecerdasan buatan dalam terjemahan terbaru mereka, kamu pasti akan terkejut. Peradaban yang penuh teka-teki itu, bagaimana jika kisah peradaban manusia tidak bermula seperti yang selama ini kita bayangkan? 6.000 tahun yang lalu, di sebuah tanah yang diapit dua sungai besar, sesuatu terjadi dan masih terus mengguncang para sejarawan hingga hari ini. Di wilayah Irak modern, tempat sungai Tigris dan Efrat mengalir, sebuah peradaban tiba-tiba muncul hampir dalam semalam. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai yang berkepala hitam. Kita mengenal mereka sebagai bangsa Sumeria. Nah, inilah yang menarik. Ini bukan proses pendakian lambat dari berburu dan meramu. Kebudayaan lain membutuhkan ribuan tahun untuk mengembangkan tulisan, hukum, dan ilmu perbintangan. Namun di Sumer, semuanya seolah meledak sekaligus. Desa-desa berubah menjadi kota negara yang luas. Eridu, Uruk, Ur. Dan di jantung semuanya, terdapat lumpur. Tapi ini bukan sembarang lumpur. Bangsa Sumeria melihat potensi yang tak terpikirkan oleh siapapun. Mereka membakarnya menjadi bata, lalu membangun seluruh kota dari bahan itu. Mereka membentuknya menjadi wadah-wadah dan token untuk keperluan perdagangan. Namun, terobosan sesungguhnya adalah ketika mereka menggunakannya untuk menyimpan ingatan. Mereka menciptakan tanda-tanda berbentuk baji yang ditekan ke dalam lempengan tanah liat yang kini kita kenal sebagai tulisan paku, dan itulah yang mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mampu merekam pikiran secara permanen, bukan sekadar catatan biji-bijian atau daftar pajak, meski itu pun penting, melainkan dekret kerajaan, kontrak, puisi, bahkan kisah-kisah utuh yang mampu bertahan ribuan tahun melampaui usia penciptanya. Dan yang menarik, ketika mereka mulai menuliskan angka, mereka tidak main-main. Sistem yang mereka gunakan berbasis 60. Dan faktanya, warisan itu masih kita rasakan hingga hari ini. 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 360 derajat dalam sebuah lingkaran. Ketelitian matematis setinggi itu sudah tertanam di dalam lempengan lumpur mereka ribuan tahun silam. Tapi disinilah semuanya mulai terasa aneh. Semakin dalam para peneliti menggali isi lempengan-lempengan itu, semakin banyak hal tak terduga yang mereka temukan. Di antara catatan pengiriman jelai dan resep bir, tersembunyi rujukan tentang pengobatan ritual, catatan astronomi yang janggal, bahkan bisikan-bisikan pengetahuan yang tampak jauh melampaui zamannya. Kini, mari melompat ke masa sekarang. Puluhan ribu lempengan tanah liat itu kini tersimpan di museum-museum dan gudang penyimpanan di seluruh penjuru dunia. Namun membacanya, itu bukan perkara mudah. Satu lempengan saja bisa memuat lebih dari 1.000 tanda unik. Setiap tanda bisa memiliki makna berbeda tergantung konteksnya. Dulu, para peneliti butuh seumur hidup hanya untuk bisa membacanya dengan cukup baik. Hanya segelintir ahli yang bahkan bisa mencobanya. Dan disinilah kecerdasan buatan mengubah permainan. Di München, para peneliti mulai menggunakan pembelajaran mesin untuk menyusun kembali lempengan-lempengan yang pecah secara digital. Bayangkan seperti memecahkan teka-teki jigsaw tertua dan paling rumit di dunia. Awalnya, kecerdasan buatan itu hanya mampu mencocokkan pecahan-pecahan kecil, tapi ia belajar dengan cepat. Tak lama kemudian, ia sudah bisa mengenali pola tulisan, memisahkan teks, bahkan membaca tulisan dari berbagai juru tulis dengan gaya berbeda yang merentang selama berabad-abad.
Pada tahun 2023, tim-tim dari Universitas Tel Aviv dan Universitas Ariel berhasil mengembangkan sebuah kecerdasan buatan yang mampu menerjemahkan bahasa Akkadia, bahasa yang digunakan dalam banyak tablet paku Sumeria, ke dalam bahasa Inggris hampir secara langsung. Pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu bertahun-tahun kini bisa diselesaikan hanya dalam beberapa jam. Seperti yang dikatakan oleh Big Think, rasanya seperti menggabungkan Google Translate dengan mesin waktu. Dan tepat ketika teknologi ini mulai berkembang dengan cara yang mengejutkan, para arkeolog menemukan sesuatu yang luar biasa secara kiasan tentu saja. Penggalian-penggalian baru mengungkap tablet-tablet dalam kondisi yang begitu sempurna, sehingga bisa dijadikan teks acuan untuk memverifikasi hasil terjemahan kecerdasan buatan tersebut. Di wilayah utara Irak, di sebuah situs bernama Kurt Kalstan, para peneliti menemukan sekumpulan tablet yang berasal dari sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Namun para ahli menduga bahwa tablet-tablet ini sebenarnya merupakan salinan dari naskah-naskah yang jauh lebih tua. Hampir di waktu yang bersamaan, situs lain bernama Giersu, salah satu kota Sumeria paling awal, menyerahkan lebih dari 200 tablet paku yang masih utuh beserta 60 segel silinder. Yang paling menarik, temuan-temuan ini tersimpan di dalam wadah berlapis bitumen yang melindunginya dari kelembapan dan kerusakan. Dan karena tablet-tablet ini merujuk pada peristiwa-peristiwa yang lebih awal lagi, banyak sejarawan kini percaya bahwa isinya menyimpan pengetahuan dari awal mula peradaban Sumeria itu sendiri. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 2025, alat-alat baru dari Universitas Versburg mendorong batas kemampuan penerjemahan lebih jauh lagi. Sistem ini kini mampu mengenali idiom, istilah teknis, serta makna-makna halus yang selama puluhan tahun luput dari perhatian para penerjemah manusia. Lalu apa yang sebenarnya tertulis di sana? Ternyata, catatan-catatan astronomi yang tampak aneh itu bukanlah sekadar pengamatan acak. Tablet-tablet tersebut memuat rekaman terperinci tentang pergerakan planet, titik balik matahari, bahkan isyarat tentang presesi bumi, sebuah goyangan halus dalam rotasi planet yang baru benar-benar dipahami oleh para astronom modern di zaman sekarang. Jadi, apakah orang-orang Sumeria memang sedang melacak siklus kosmik yang berlangsung selama puluhan ribu tahun? Data yang ada menunjukkan jawabannya adalah ya, tapi ceritanya tidak berhenti hanya pada bintang-bintang. Pengungkapan demi pengungkapan terus bermunculan. Dalam dunia kedokteran, tablet-tablet itu menggambarkan antiseptik, penanganan luka, bahkan cara mendiagnosis denyut nadi. Mereka mencatat data kesehatan keluarga dengan cara yang mengisyaratkan pemahaman tentang sifat-sifat yang diwariskan. Sesuatu yang baru akan dijelaskan secara resmi oleh ilmu genetika di era modern. Lalu muncul hal yang benar-benar mengejutkan. Beberapa tablet menggambarkan wadah tembaga dan besi yang dicelupkan ke dalam cairan asam. Kata-kata yang mereka gunakan, arus, percikan, cahaya terang yang kuat, terdengar familiar? Artefak kuno yang kemudian dikenal sebagai baterai Baghdad ditemukan ribuan tahun kemudian, hampir persis cocok dengan gambaran itu. Apakah orang-orang Sumeria sudah bereksperimen dengan listrik ribuan tahun yang lalu? Entah itu terjadi secara kebetulan atau disengaja, mereka mendokumentasikan proses-proses yang secara menggelisahkan selaras dengan konsep kelistrikan modern. Namun kejutan terbesarnya bukan sekadar soal sains. Beberapa catatan paling misterius dan menggelisahkan dalam tablet itu menyebut batu-batu yang membakar tanah dan meracuni ladang, ditanam dalam-dalam untuk menahan bahayanya. Kini kita mengenal kaca gurun, kuarsa yang melebur akibat panas ekstrem, kemungkinan dari tumbukan meteor atau sesuatu yang lain. Bisakah batu-batu kuno itu saling berkaitan? Sebagian peneliti berpendapat demikian, yang lain berbisik tentang teknologi yang hilang atau senjata yang sulit dijelaskan. Dan disinilah unsur mitos mulai masuk dengan derasnya. Anunnaki, nama itu mungkin sudah pernah kamu dengar. Dalam mitologi Sumeria awal, mereka adalah hakim kosmis, makhluk spiritual. Namun dalam teori-teori pinggiran modern yang dipopulerkan oleh Zecharia Sitchin, mereka berubah menjadi astronaut purba. Menurut Sitchin, para Anunnaki berasal dari planet jauh bernama Nibiru, lebih dari 400.000 tahun yang lalu. Misi mereka adalah menambang emas di bumi. Dan untuk melakukannya, mereka konon merekayasa manusia sebagai tenaga kerja melalui manipulasi genetik. Kedengarannya memang luar biasa, tapi inilah yang menarik. AI mulai menangkap istilah-istilah teknis yang aneh, tersembunyi di balik bagian-bagian yang bernuansa mitologis. Ada rujukan soal wadah energi, kode-kode ilahi,
ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang bisa dihirup. Istilah-istilah yang terdengar terlalu terstruktur untuk diabaikan begitu saja. Tapi kita tahan dulu sebentar. Kita akan bahas ini sebentar lagi. Dan kata-kata yang dulu dianggap bermakna perahu ilahi atau kereta terbang, kini mulai mengungkapkan detail seperti sistem aliran udara, kabin tertutup rapat, dan pelindung khusus. Apakah kita sedang membaca catatan kuno tentang teknologi yang sudah terdistorsi oleh waktu? Semakin dalam AI menerjemahkan, semakin kabur batas itu. Ya, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kamu belum menekan tombol subscribe dan like, langsung tekan sekarang juga. Tunjukkan dukunganmu sebelum kita lanjut. Tapi kisah Sumer bukan hanya tentang bintang-bintang dan kereta terbang. Ini tentang kita, dan tablet-tablet mereka tidak berbisik soal asal-usul manusia. Mereka berteriak lantang. Teks-teks seperti Atrahasis dan Eridugenesis berbicara tanpa tedeng aling-aling. Mereka menyatakan bahwa umat manusia diciptakan bukan karena kebetulan, bukan oleh alam, melainkan berdasarkan rancangan yang disengaja. Begini gambaran ceritanya. Menurut penuturan tablet-tablet itu, pernah terjadi pemberontakan besar di alam para dewa. Para dewa tingkat rendah yang disebut Igigi sudah muak melakukan kerja keras. Dan ketika mereka akhirnya memberontak, para dewa tingkat tinggi, yaitu Anunnaki, membutuhkan pengganti dengan cepat. Solusi mereka adalah menciptakan makhluk baru, sosok yang bisa menerima perintah dan menangani pekerjaan berat. Lalu bagaimana caranya? Menurut tablet-tablet itu, dengan membentuk manusia dari tanah liat dan sesuatu yang mereka sebut esensi ilahi, dan mereka memberi nama pada manusia pertama ini, Adamu. Terdengar familiar? Ya, kamu tidak sendirian. Kemiripannya dengan teks-teks keagamaan yang muncul belakangan memang sulit untuk diabaikan, tapi itu bahkan bukan bagian yang paling mengejutkan. Pada awalnya, manusia-manusia ini tampaknya penuh kekurangan, tidak bisa berkembang biak, kurang cerdas, pada dasarnya belum siap untuk dunia nyata. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka terus menyempurnakannya berkali-kali hingga akhirnya berhasil. Manusia yang mampu berkembang biak dan langsung bisa bekerja. Nah, disinilah segalanya mulai terdengar kurang seperti mitos dan lebih mirip proyek laboratorium. Berkat kecerdasan buatan, kita kini bisa menangkap frasa-frasa yang tersembunyi dalam baris-baris kuno seperti campuran esensi, hasil prototipe, dan kapasitas reproduksi. Dan tentu saja, disinilah para teoris astronot kuno mulai condong ke depan karena mereka menunjuk pada keanehan genetik modern seperti fusi mendadak kromosom 2 manusia sebagai kemungkinan sisa-sisa dari rekayasa zaman dahulu. Apakah ada seseorang di luar sana yang pernah bermain-main dengan susunan kita? Para ilmuwan arus utama mengatakan tidak, tapi perdebatannya, masih jauh dari selesai. Dan berbicara soal pengunjung kuno, inilah salah satu bagian paling kontroversial dari keseluruhan kisah ini. Nibiru, ya, teori terkenal milik Zecharia Sitchin. Ia mengklaim bahwa kaum Anunnaki berasal dari sebuah planet jauh dengan orbit melingkar yang panjang. Orbit yang membutuhkan 3.600 tahun untuk mengelilingi matahari. Menurutnya, mereka pertama kali muncul sekitar 450.000 tahun yang lalu. Dan setiap kali Nibiru melintas dekat bumi, hal itu memicu gelombang kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Sekarang, percaya atau tidak, ini yang menarik. Tablet-tablet Sumeria memang mencatat bencana besar, banjir dahsyat, kekeringan, bencana iklim, dan peristiwa-peristiwa itu sering dikaitkan dengan kejadian langit yang aneh seperti langit merah, sungai yang mengalir berbalik arah, dan bintang-bintang yang seolah mengancam daratan. Jadi, apakah mereka sedang membicarakan Nibiru atau hanya bencana alam yang dilihat melalui kacamata kosmik? Dan disinilah kecerdasan buatan mulai membuat segalanya semakin rumit, karena ia menunjukkan bahwa banyak tablet kuno ini tidak sekadar berisi kisah-kisah liar, melainkan terbaca seperti panduan untuk bertahan hidup. Tapi mari kita kesampingkan itu sejenak, karena ada bagian lain dari kisah ini yang hingga hari ini tetap sama anehnya. Daftar Raja-Raja Sumeria. Daftar raja mereka yang pada dasarnya adalah dokumen kuno tempat mereka mencatat siapa yang berkuasa dan berapa lama, tidak dimulai dengan sosok-sosok yang duduk di singgasana selama 40 tahun lalu pensiun begitu saja. Tidak.
Raja pertama, Alulim, masa pemerintahannya konon berlangsung selama 28.800 tahun. Raja berikutnya, Dumuzid, 36.000 tahun. Kalau kita melompat ke bagian akhir daftar itu, raja-raja yang lebih belakangan memerintah dalam rentang waktu yang lebih masuk akal. Ratusan tahun, bukan ribuan, tapi tetap saja, itu bukan hal yang wajar. Para ilmuwan arus utama tentu bilang angka-angka ini hanyalah simbol, dimaksudkan untuk menunjukkan otoritas ilahi. Intinya, raja kami begitu agung sampai seolah memerintah selamanya. Tapi sebagian orang berpendapat ada hal lain yang sedang terjadi. Dan disitulah lubang kelinci itu terbuka. Apakah para raja ini secara harfiah merupakan perpaduan dua jenis makhluk? Sebagian manusia, sebagian lainnya sesuatu yang berbeda. Tepatnya, para Anunnaki. Sekarang, mari kita tambahkan sedikit arkeologi ke dalam pembahasan ini. Ada sebuah makam milik Ratu Puabi yang berasal dari sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Ketika makam itu dibuka, ditemukan tengkorak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada. Bukan seperti deformasi tengkorak yang dikenal dalam beberapa kebudayaan kuno, di mana kepala diikat agar terlihat berbeda. Tengkorak ini memang memanjang secara alami. Itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, dan di dekatnya ditemukan sisa-sisa kerangka yang tingginya lebih dari 2 meter, yang dalam populasi Sumeria sangat jarang ditemukan. Bahkan di zaman sekarang pun, itu tetap langka. Jadi, apakah mereka hanya keanehan genetik yang kebetulan muncul? Atau apakah mereka adalah jejak fisik dari sesuatu yang lebih besar? Nah, disinilah teks-teks kuno itu menjadi semakin aneh. Orang-orang Sumeria sangat terobsesi dengan kemurnian darah. Berulang kali mereka membicarakan tentang benih dari Anu, dan mereka tidak sekadar menulis puisi. Mereka memiliki pernikahan antar dinasti, ritual-ritual yang ketat, serta hukum-hukum yang semuanya dirancang untuk menjaga satu garis keturunan yang sangat spesifik. Dan ini bukan hanya terjadi pada mereka. Gagasan yang sama muncul di berbagai penjuru dunia kuno. Para Firaun Mesir mengklaim diri mereka sebagai keturunan para dewa. Penguasa Inka menyebut diri mereka berasal dari matahari. Bahkan Dalai Lama Tibet dipilih sebagai reinkarnasi dari makhluk ilahi. Tapi bangsa Sumeria, merekalah yang mungkin pertama kali menuliskan semuanya. Dan disinilah hal ini menjadi rumit. Bahasa Sumeria penuh dengan kata-kata yang bisa berarti banyak hal berbeda tergantung konteksnya. Seperti kata eme, kata itu bisa berarti dekrit ilahi, bisa berarti konsep budaya, bahkan bisa merujuk pada benda fisik. Hal itu memunculkan berbagai interpretasi yang cukup liar selama bertahun-tahun. Zekaria Sitchin, misalnya, mengklaim bahwa sebagian teks ini menggambarkan benda-benda yang syarat dengan kekuatan luar biasa. Salah satu klaimnya yang besar adalah bahwa tablet VA243 sebenarnya merupakan peta bintang. Tapi ternyata tidak, klaim itu sudah dibantah. Rupanya itu hanyalah sebuah persembahan sederhana, bukan peta astronomi sama sekali. Namun bangsa Sumeria tidak hanya meninggalkan mitos-mitos menarik dan tablet tanah liat tentang dewa dan raja. Mereka juga meninggalkan peringatan yang sangat serius. Mungkin kamu mengira mereka hanya berbicara tentang satu banjir besar atau kisah bencana tunggal. Tapi bukan itu. Bangsa Sumeria berbicara tentang siklus, pola berulang, era-era kemakmuran yang muncul lalu runtuh berkali-kali. Semuanya tertulis langsung di dalam catatan bintang mereka. Dan disinilah hal ini terasa aneh. Kecerdasan buatan kini menghubungkan pola-pola kuno itu dengan bencana iklim nyata yang sudah kita ketahui. Ambil contoh kekeringan 4,2 kilotahun yang lalu, runtuhnya peradaban secara total, atau kejatuhan mendadak Kekaisaran Akkadia, kelaparan, perpindahan massal penduduk. Kita sudah punya bukti ilmiah tentang peristiwa-peristiwa itu, namun di dalam tablet-tablet tersebut semuanya digambarkan dengan cara yang sangat berbeda. Langit berwarna merah, matahari menghitam, bintang-bintang yang seolah mengancam daratan, sungai-sungai yang mengalir berbalik arah. Selama waktu yang panjang, para ahli hanya menganggap ini sebagai puisi belaka. Kamu tahu, orang-orang zaman dahulu yang mencoba terdengar dramatis ketika menggambarkan bencana alam biasa. Tapi sekarang, kecerdasan buatan mulai menandai semua ini sebagai kemungkinan deskripsi peristiwa langit yang nyata, dan itu memunculkan pertanyaan yang cukup besar.
Apakah orang-orang Sumeria pernah menyaksikan sesuatu di langit yang sudah kita lupakan di sini? Dan tepat saat kamu merasa sudah menemukan bagian paling mengejutkan, ternyata orang-orang Sumeria juga punya liga para dewa mereka sendiri. Liga para dewa. Dan bukan tentang Anunnaki yang aku maksud di sini. Itu baru lapisan permukaannya saja. Begitu kamu mengupas lebih dalam, kamu akan menemukan jajaran dewa yang bisa menandingi semesta fantasi modern manapun. Mereka punya dewa untuk badai, penyembuhan, bulan, para juru tulis, bahkan untuk angin-angin tertentu. Dan itu baru yang kita ketahui saja. Jadi, mari kita mulai dari tokoh besarnya, yaitu Enlil. Sosok ini bukan sekadar dewa angin biasa. Dalam mitosnya, dia secara harfiah memisahkan langit dari bumi. Begitulah kisahnya bermula. Dan yang mengejutkan, Enlil begitu dianggap sakral, sampai-sampai dewa-dewa lain pun tidak berani menatap wajahnya secara langsung. Dia memerintah dari sebuah kuil megah bernama Ekkur di Nippur, dan pada dasarnya mengendalikan segalanya, mulai dari pertanian, kepemimpinan, hingga hukum-hukum keberadaan itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang kekuasaan tertinggi di tingkat langit. Kemudian, ada Enki, sang penipu ulung, dewa air tawar, kebijaksanaan, dan penciptaan. Sosok seperti insinyur kosmik yang ingin kamu miliki di pihakmu. Kisahnya menceritakan bagaimana dia mengalahkan ayahnya sendiri, membentuk dunia, dan konon memberikan manusia kemampuan intelektual serta ilmu gaib. Dia pada dasarnya adalah versi kuno dari seorang penemu jenius. Dan ada hal menarik, saudara perempuannya, Gatumdu, adalah dewi penyembuhan dan kesuburan. Namanya mungkin tidak terlalu dikenal hari ini, namun dulu namanya selalu disebut dalam ritual kelahiran dan upacara kesehatan. Sosok yang penuh kasih namun seringkali terlupakan di balik mitos-mitos yang lebih memukau. Lalu suasana mulai memanas. Muncullah Inanna yang kemudian dikenal sebagai Ishtar. Dewi ini mewakili cinta, peperangan, kekuasaan politik, dan ambisi yang mentah tanpa kompromi. Simbolnya adalah bintang bersudut 8, dan mitos-mitosnya sungguh luar biasa. Ada satu kisah yang menceritakan bagaimana ia turun ke dunia bawah untuk merebut kekuasaan dari saudarinya sendiri. Ia akhirnya mengalami ajal di sana, tergantung pada sebatang paku, dan nyawanya baru bisa kembali setelah ia menyerahkan jiwa suaminya sebagai gantinya. Sejumlah ahli berpendapat bahwa keseluruhan kisah ini merupakan cara awal untuk menjelaskan siklus pergantian musim, kematian dan dingin, serta kelahiran kembali dan musim semi. Namun ceritanya tidak berhenti di situ. Utu, yang juga dikenal dengan nama Shamash, adalah dewa matahari, putra dari Nana dan Ningal. Perannya bukan sekadar membawa cahaya. Ia menegakkan keadilan dan hukum, secara harfiah menerangi kebenaran saat ia melintasi langit setiap harinya. Saudarinya Nana, sang Dewi Bulan, begitu dihormati hingga salah satu penulis pertama yang dikenal dalam sejarah, yaitu Enheduanna, adalah seorang pendeta tinggi dalam kultusnya. Penulis pertama yang namanya tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan yang menulis pujian untuk Dewi Bulan. Sungguh luar biasa, tersembunyi dalam berbagai mitos, terdapat sosok bernama Ninma. Hampir tidak ada yang membicarakannya, padahal ia adalah juru tulis Enlil, penjaga perpustakaan para dewa, penolong dalam penciptaan umat manusia, sekaligus seorang penyembuh. Bayangkan itu, seorang dewi yang pada dasarnya menjadi penjaga pengetahuan semesta. Ia jelas layak mendapat pengakuan yang jauh lebih besar. Kini, kisahnya semakin dalam. Sang Bapak Langit dipandang sebagai leluhur tertinggi, kadang dilambangkan sebagai seekor banteng surgawi. Pasangannya Ki, Sang Ibu Bumi, memiliki sebuah mitos yang begitu berani hingga mungkin lebih sering dibisikkan daripada dinyatakan terang-terangan. Hubungan mereka dengan anak mereka sendiri, Enlil, konon melahirkan seluruh kehidupan di bumi. Sebagian orang percaya ini bukan sekadar tentang kesuburan, melainkan sebuah metafora kosmis tentang keterkaitan seluruh kehidupan itu sendiri. Lalu ada Anzu, seekor burung guntur raksasa yang secara terang-terangan mencuri takdir milik Enlil. Benda-benda itu bukan sekadar simbol. Mereka adalah objek nyata yang mengandung kekuatan ilahi. Perjuangan untuk merebutnya kembali pun menjadi sebuah legenda. Tergantung dari mana kamu mendengarnya, entah Ninurta atau Marduk yang berhasil menjatuhkan burung itu. Namun begini, saat bangsa Babilonia memperkenalkan mitos penciptaan agung mereka, yaitu Enuma Elish, jajaran dewa Sumeria sudah berkembang menjadi lebih dari 300 sosok ilahi. Dan semakin dalam para peneliti menggali tablet tanah liat kuno itu, semakin banyak nama yang mereka temukan.
Puluhan dewa yang hampir tidak dikenal hingga hari ini, banyak di antaranya masih menunggu di arsip museum, setengah diterjemahkan dengan kisah-kisah yang belum tuntas. Dan ada satu teori yang cukup mengejutkan. Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa mungkin ada dewa-dewa lokal yang terhubung dengan fenomena alam tertentu. Satu dewa untuk mata air tertentu, dewa lain untuk ilalang di rawa-rawa, bahkan untuk tiap-tiap angin yang berhembus. Artinya, setiap fragmen baru yang ditemukan bisa saja memperkenalkan dewa yang telah lama terlupakan. Sekarang, sebelum kamu mengira ini hanyalah kumpulan cerita yang menarik, disinilah persoalannya mulai rumit. Mengungkap mitos Sumeria bukan seperti membuka sebuah buku yang sudah lengkap. Ini lebih seperti mencoba menyusun teka-teki dengan separuh keping yang hilang. Sebagian besar yang kita ketahui berasal dari tablet tanah liat, dan banyak di antaranya sudah hancur atau terkikis oleh waktu. Para ilmuwan harus menyatukan satu cerita dari berbagai fragmen yang ditemukan di tempat berbeda, kadang ditulis dengan jarak ratusan tahun. Dan bahkan ketika mereka berhasil melakukannya, bahasanya sendiri menghadirkan tantangan tersendiri. Tulisan paku itu sangat rumit dan membingungkan. Satu suku kata saja bisa diukir dengan 25 cara yang berbeda. Tambahkan lagi pergeseran antara dialek Sumeria, Akkadia, dan Neo-Babilonia, belum lagi bahasa puitis dan metafora berlapis, maka setiap terjemahan menjadi permainan tafsir yang penuh risiko. Dan tahu apa yang lebih mengejutkan lagi? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan barat menganggap banyak dewa ini tidak relevan, primitif, hanyalah kekhasan lokal belaka. Seluruh sosok dewa diabaikan atau dikategorikan secara keliru. Bahkan mitos terkenal tentang perjalanan Inanna ke alam bawah pun baru berhasil disusun secara utuh pada tahun 900-an, dan butuh beberapa dekade bagi para ilmuwan untuk merekonstruksi alur lengkapnya. Jadi, apakah orang-orang Sumeria sebenarnya adalah ilmuwan rahasia atau mungkin saksi dari sesuatu yang jauh melampaui dunia ini? Atau justru sudut pandang modern kita yang membelokkan kebenaran kuno? Semakin dalam kita menggali, semakin aneh jadinya. Menurut kamu, sebenarnya apa batu bercahaya dan tongkat berpijar itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku baca semuanya. Dan kalau kamu mau lebih banyak kisah yang bikin kamu mempertanyakan semua yang selama ini kamu yakini, tekan tombol subscribe. Masih banyak lagi yang akan datang.